Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab listrik statis. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan konstanta gaya dari suatu pegas yang dipengaruhi oleh bola bermuatan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada dua buah bola dengan simbol M serta ukuran yang dapat diabaikan, masing-masing dihubungkan dengan pegas dengan konstanta gaya K seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Jadi kondisi awalnya adalah sebagai berikut. Ini ada bola bermassa M, di sini ada pegas memiliki konstanta gaya K. Di sini ada dua pegas dan dua bola ya. Pegas 1 terikat di sebelah kiri, pegas 2 terikat di sebelah kanan. Keterangan berikutnya, ketika pegas dalam kondisi setimbang atau tidak merenggang maupun tidak terkompresi, jarak antara dua bola ini adalah D. Ketika tiap bola diberikan muatan listrik sebesar Q, jarak antara keduanya meningkat 2 kali semula. Pertanyaannya adalah, nilai konstanta gaya K itu dapat dinyatakan dengan nilai berapa? Oke, jadi kondisi awalnya ketika bola ini tidak bermuatan, jarak antara keduanya adalah D ya. Nah, ketika kedua buah bola ini diberi muatan sebesar Q, maka jarak kedua bola itu menjadi 2 kali semula. Jadi kalau digambarkan sebagai berikut. Nah, akibatnya pegasnya ini terkompresi ya, karena jaraknya menjadi makin lebar ketika kedua buah bola ini ada muatannya Q. Nah, diketahui di sini jarak yang sekarang adalah 2 kali mula-mula. Artinya apa? Artinya pegas 1 dan pegas 2 masing-masing itu terkompresi sejauh setengah D. Jadi yang kiri delta L-nya setengah D, yang kanan delta L-nya juga setengah D. Terus yang ditanya adalah nilai K ini berapa? Oke, Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami gambarnya ya. Jadi kita akan kerjakan gambar ini, mencari solusinya nilai K ini berapa. Oke, kita hitung sama-sama ya. Jadi untuk menyelesaikan gambar ini, Sobat 100 harus ingat rumusan pada hukum Coulomb dan hukum Hooke. Jadi Sobat 100 masih ingat ya rumus di hukum Coulomb dan hukum Hooke, yang mana pada soal ini solusinya adalah gaya pada pegas itu sama dengan gaya akibat dua buah muatan ini mengalami gaya tolak menolak atau gaya Coulomb. Yang mana menurut hukum Hooke besarnya gaya pegas itu adalah K kalikan delta L. Kalau dari hukum Coulomb, gaya Coulomb sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per R2 kuadrat. Jadi yang kita tinjau adalah kondisi akhir ya, karena kondisi awal ini tidak ada muatannya. Kita pakai bentuk 1/4 pi epsilon 0 karena di opsi jawaban yang ada itu menggunakan variabel ini ya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan K ya. Jadi delta L ini pindah ruas ke kanan jadi pembagian, sehingga K sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kalikan Q kuadrat dibagi dengan delta L kalikan R2 kuadrat. Nah, delta L-nya itu nilainya adalah setengah D, lalu nilai R2 itu adalah 2D. Jadi kita substitusi nilai delta L dan R2 ini, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, K sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kalikan Q kuadrat dibagi dengan setengah D kalikan 2D dikuadratkan. Oke, kita hitung sama-sama ya Sobat 100. Angka 2 kalau dikuadratkan itu sama dengan 4, setengah kalikan 4 hasilnya 2. Lalu D kalau dikuadratkan hasilnya adalah D kuadrat kalikan D hasilnya adalah D pangkat 3. Sehingga langsung kita dapatkan nilai konstanta gaya K itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kalikan Q kuadrat per 2D pangkat 3. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, ketika ada gambar seperti ini, jadi kondisi awal ini ada bola tanpa bermuatan, jarak kedua buah bola mula-mula adalah D, lalu ketika masing-masing bola diberi muatan, jaraknya makin lebar, maka untuk menentukan berapakah nilai konstanta gaya pada pegas di gambar, Sobat 100 harus paham bahwa
gaya pegas yang ditimbulkan oleh pemberian muatan ini nilainya itu sama dengan besarnya gaya tolak menolak yang diakibatkan oleh pemberian muatan tadi ya. Sehingga solusinya adalah gaya pegas itu sama dengan gaya Coulombnya, yang mana rumus gaya pegas pakai hukum Hooke adalah K kalikan delta L. Rumus gaya Coulomb adalah 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per R2 kuadrat. Sobat 100 harus pakai jarak R2 ya, karena kondisi awal ini tidak ada muatan. Nah, berikutnya Sobat 100 tinggal lakukan substitusi nilai delta L berapa, jarak R2 berapa. Ini lakukan penyederhanaan, nanti langsung dapat ya, nilai K-nya adalah sekian. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.